Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi for you. Masih akan menemani Mbak Siti. Mbak Siti. Halo, Mas Kamin. Banget suara monitor. Halo Bang Jago. Halo. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Saya ingatkan kembali bahwa nanti tanggal 3 itu ada titik balik perubahan kedua. Itu kuliahnya bagus ya. Kuliahnya bagus, saya sudah buat ini presentasinya. Dan itu nanti akan jadi rekaman video untuk pembeli buku Becoming Spiritual Supernatural ya. Oke, itu aja informasi pertama. Terus hari kita mulai acara kita. Gimana kabarnya Mbak Siti? Alhamdulillah, kabar baik Bang Aswar. Oke. Ngobrolin apa kita pagi ini? Apa ya? Ikut Bang Aswar. Itu loh, Mbak, yang guilty feeling ya ketika menerima bantuan atau apa gitu. Oh iya. Cuma itu soalnya. Iya, itu dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah lumayan sih. Dulu itu kayak itu ya kayak beban gitu loh. Apa maksudnya lumayan tuh? Lumayan udah mulai paham, terus udah bisa, nggak kayak dulu. Perasaannya masih nggak nyaman atau? Sekarang ada nggak nyaman, cuma ya nggak seperti kalau dulu. masih ada nggak nyaman itu belum selesai. Oh iya. Ya oke lah, kita bahas guilty feeling ya. Iya. Kita bahas guilty feeling. Terutama guilty feeling ketika menerima bantuan ya. Iya. Ya memang banyak ini yang begini. Karena ini ya, yang paling harus kita pahami bahwa guilty feeling itu dia berarti hipotesisnya itu kesalahan sama dengan masalah. Kelemahan sama dengan masalah. Itu hipotesis dasar dari guilty feeling. Kesalahan sama dengan masalah, kelemahan sama dengan masalah. Ya kan? Atau kerentanan saja deh ya, jangan pakai kelemahan. Kerentanan. Kerentanan itu adalah masalah. Itu akar hipotesisnya gitu. Jadi kesalahan sama dengan masalah, kerentanan sama dengan masalah. Itu kan berarti penolakan pada kenormalan baru. Dia ingin terus-menerus tidak berubah. Jadi perasaan guilty feeling itu adalah saya tidak mau. Saya tidak mau. Jadi guilty feeling itu kan artinya saya tidak mau. Ini artinya itu adalah penolakan terhadap kenormalan baru. Penolakan terhadap perubahan. Itu. Saya tidak mau. Lalu
saya tidak mau ini lebih kuat lagi ketika budaya kita memahami kesalahan itu sama dengan masalah tambah tidak mau. Kerentanan itu adalah masalah tambah tidak mau. Itulah peran budaya. Dia justru memperkuat ego yang tidak mau berubah. Ini ciri-ciri ego yang sudah menghasrati derita. Ciri-ciri ego yang sudah menghasrati derita. Ego yang sudah menghasrati derita. Ya, seperti itu. Dan ini kalau punya gejala kayak begini sering gitu ya. Ya, ini apa ya? Ini harus menjalani proses transendensi dia. Nggak bisa transendensi sendiri. Orang-orang yang saya punya pengalaman terkait dengan fenomena apa ya? Orang yang sudah jiwa yang menghasrati derita itu sulit ya. Dalamnya itu ada unsur-unsur depresinya. Depresi itu dikandani orang andel itu. Banyak pikiran, banyak penolakan. Banyak penolakan. Itu harus ketemu langsung. Ketemu langsung sejam itu nanti ada perubahan. Tapi kalau untuk Mbak Siti kayaknya ya tergantung. Kalau guilty feelingnya itu sering dan misalnya kuat, wah itu jangan-jangan tuh ada unsur-unsur depresi ya. Tapi poinnya begitu ya. Kalau Mbak Siti ini bisa belajar bahwa guilty feeling itu saya tidak mau. Karena itu adalah masalah. Menerima itu adalah masalah. Ya kan? Bayangin. Menerima itu adalah masalah. Menerima sama dengan masalah. Apa sih artinya masalah? Masalah itu sudah mengambil posisi konflik dan tidak mau berubah. Tetap di situ aku. Masalah itu kan kita mengambil posisi konflik terhadap keadaan dan posisinya tadi itu tegas. Saya tidak mau. Ini kan posisi konflik ini. Kalau sudah nggak mau ya sudah selesai. Itu posisi konflik yang paling kuat itu adalah emoh. Kalau sudah emoh itu posisi konflik yang paling kuat. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Menerima sama dengan masalah. Sebenarnya persoalannya itu bukan pada menerima. Tapi memang saya tidak mau berubah. Karena kalau dia menerima itu, dia berubah. Kalau dia menerima bantuan itu, dia berubah pasti. Tapi dia tidak mau. Begini aja. Makanya nggak enak ketika nerima. Bukan nggak enak ketika nerima. Itu asalnya dia tidak mau berubah. Dia tahu kalau saya menerima ini, saya berubah. Tapi aku enggak. Makanya itu seperti itu. Itu dasarnya ya. Itu dasarnya. Oh, perasaan nggak enak itu alarm saya tidak mau. Bukan tidak mau menerima pemberiannya. Tapi saya tidak mau menerima. Saya tidak mau berubah. Karena nanti objek yang diberikan itulah yang memfasilitasi perubahan. Dia tidak mau. Nah, kita mempersoalkan hanya seolah-olah tidak mau menerima objek pemberian itu. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah saya tidak mau berubah. Clear ya? Iya. Nah, itu saja. Guilty feeling itu. Jadi bukan soal saya tidak mau menerima pemberian. Itu hanya kamuflasenya saja. Saya tidak mau berubah. Itu akarnya.
Jadi teman-teman yang kalau menerima itu berat, itu hati-hati, ada nature 30 yang sudah menjadi, yang pernah menjadi tingkat kesadaran. Itu berat itu bagi kita itu. Kita terbiasa diajarkan untuk memberi. Harus dibiasakan untuk menerima. Jangan sampai kita masih menyimpan ingatan moh. Kalau orang kampung saya kepala batu, saya tidak mau berubah. Wah, itu miskin selamanya itu. Nah, saya ulangi lagi, kita melihat persoalannya, saya tidak mau menerima. Bukan, saya tidak mau berubah. Itu asli. Jangan bukan saya tidak mau menerima, saya tidak mau berubah. Itu aja aslinya. Oke, itu dulu pagi ini karena kasusnya itu dan jawabannya jelas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Ya nggak mau, Tapi ya nggak mau kena banget. berubah, bukan kamu menerima. Iya. Kena banget. Wah, padat dan singkat banget ya pagi ini. Ya. Terima kasih teman-teman, kita bertemu tahun depan ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.